Oke, selamat pagi semuanya. Oke, sorry banget ya, kita agak molor sedikit karena masih nunggu teman-teman lain. But thank you banget teman-teman yang udah datang, especially yang udah on time banget join. Thank you banget. Sekali lagi, thank you banget ya untuk yang teman-teman udah daftar dan mau ikut acara pagi hari ini. Jadi mungkin aku brief lagi aja acara kita hari ini tentang apa. Jadi seperti kalian teman-teman tahu ya, di bidang akademis PPT Senchen kita ngadain acara workshop ini tentang gimana sih cara membuat CV dan juga profile LinkedIn yang bukan cuman CV biasa atau profile LinkedIn biasa, tapi yang stand out ke recruiters. Oke, jadi main goal-nya hari ini kita bukan belajar basic-nya doang tentang CV sama LinkedIn, tapi gimana bikin CV dan LinkedIn yang stand out kayak gitu ya. Jadi hopefully kalian bisa belajar sesuatu dari hari ini. Again, aku ingetin teman-teman ya, kalau teman-teman mau on cam, mau pakai filter background kita, supaya sama kayak yang panitia-panitia gini, juga boleh ya, supaya makin asik. Oke? Oke, nah sebelum kita mulai, mungkin aku mau sedikit ini perkenalin dulu ya, introduce sedikit tentang narasumber atau speaker kita hari ini, karena spesial banget teman-teman kita. Kali ini kita menghadirkan speaker yang luar biasa banget. Nah, jadi di tengah-tengah kita hari ini udah ada Coach Anes atau Kak Rastri Anes ya, mungkin. Nah, mungkin boleh say hi dulu Kak. Wave hi dulu. Hi everyone. Nah, ya, jadi mungkin ini ya nanti ya Kak Anes bisa introduce lagi lebih lengkap tentang dirinya. Nah, mungkin aku sedikit aja introduce. Jadi Kak Anes ini luar biasa guys. Jadi Kak Anes ini merupakan certified professional coach in talent development. Oke, dan beliau ini udah punya pengalaman HR lebih dari 7 tahun. Jadi udah nggak perlu dilakuin lagi guys pengalamannya tentang di bidang HR, recruiting dan lain-lain udah sangat banyak pengalamannya. Dan bahkan mungkin Kak Anes ini sudah menginterview ribuan orang, mungkin udah review ribuan CV mungkin kali ya. Jadi udah nggak usah dilakukan lagi tentang tips-tipsnya hari ini. Jadi kita mungkin nggak usah berlama-lama lagi ya. Kita habis ini kita langsung sambut aja ke Anes. Dan mungkin kalau teman-teman nanti punya pertanyaan, boleh langsung aja chat ya di kolom chat untuk pertanyaan kalian. Oke? Jadi mari kita sambut ke Anes. Thank you, Richard. Biar pada make sure udah pada melek atau belum, tolong dong kasih reactions ya biar aku tahu nih kayak yang pada kamera off nih, are you here guys? Boleh sambil kasih reactions, chats, or anything gitu ya. Dan Yuk guys, kasih jempolnya guys. Ada yang ngasih yes, jempol, oke, nice. Paling enggak ya 60%, oke, ada ya. Oke, Richard, thank you so much. Teman-teman, halo, selamat datang. Kenapa selamat datang? Kayak gue yang hostnya gitu ya. Jadi, salam kenal. Nama aku Anes, dan hari ini izinkan aku untuk berbagi cerita sebenarnya, dan juga berbagi pengalaman aku terhadap kalian gitu. So, feel free menganggap aku sebagai teman kalian ya gitu. Nggak usah panggil Bu, Mbak, mau pakai nama pun juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Kayak lucu aja kalau gue dipanggil Hai Coach Anes, meskipun tuh branding gue gitu. Tapi kayak nggak deh, kalau in real life nggak apa-apa kok gitu. Nah, langsung aja teman-teman, kita ngelanjutin apa yang tadi Richard bilang gitu ya. Hari ini sebenarnya apa yang pengen aku sharing adalah gimana teman-teman bisa menjadi seorang kandidat yang stand out gitu. Nah, selama ini kan mungkin teman-teman tahu gitu ya, ada banyak sekali tools yang bisa teman-teman pakai untuk ibarat kata menunjukkan that you are a candidate gitu kan ke recruiter. Nah, diantaranya adalah CV dan LinkedIn nih yang barangkali belakangan ini tuh kayaknya paling, sebenarnya sih udah nggak belakangan ini ya, udah dari awal aku kerja sekitar di 2014 tuh sebenarnya si LinkedIn tuh udah mulai uprising. Nah, tapi sekarang kayaknya LinkedIn pun udah mulai bisa nih dipakai sama teman-teman fresh graduates gitu. Karena kalau dulu LinkedIn itu dia lebih segmented, misalnya kayak lebih buat yang experience banget gitu. Karena tracking-nya kan profesional gitu kan. Nah, sekarang udah mulai banyak dari sisi kandidatnya gitu ya, banyak fresh graduates, kemudian dari segi jobs-nya pun juga udah mulai banyak. So, aku rasa penting sekali untuk aku juga sharing nih ke teman-teman gitu. Kenapa sih teman-teman harus buat LinkedIn? Dan gimana nanti caranya ya akan aku kasih tahu. So, izinkan aku hari ini untuk sharing dari perspektif recruiter, teman-teman. Kenapa? Karena aku pernah punya pengalaman gitu ya. Tunggu, aku cek what's next slide. Oh ya, oke. Jadi, aku punya pengalaman di mana aku menginterview kandidat gitu. Terus kandidat ini kok menurut aku gitu ya di mata recruiter, nih kandidat nih potensial tapi dia attitude-nya jelek banget nih pas lagi interview gitu ya. Nah, di situ terus aku sempat nanya sama dia gitu,
kenapa sih kamu, aku nanya, kamu tahu nggak sih sebenarnya tata cara misalnya kayak gimana caranya buat interview? Terus dia bilang kayak, iya taunya gitu-gitu aja. Terus aku tanya lagi, kamu pernah nggak cari tahu misalnya secara online, emang gimana sih cara interview yang baik gitu ya? Terus dia bilang dia belum pernah. Terus aku berpikir, oh belum pernah ya? Ya udah deh, aku mau bereksperimen. Jadi waktu aku pas masih di Starbucks gitu ya, kebetulan aku berkarir di sana kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Di sana aku di posisi itu aku minta dia, "Eh, kamu punya smartphone kan?" "Punya." Aku bilang, "Coba duduk di sana, baca, cari keyword yang namanya adalah attitude ataupun sikap apa yang perlu ditampilkan saat interview. Lalu nanti 10 menit lagi kamu balik ke sini ya," gitu. Udah, ceritanya udah aku interview kandidat yang lain, terus kemudian dia datang. Nah, pas dia datang, ternyata dia menunjukkan perubahan sikap gitu. Nah, disitulah yang aku akhirnya sadar bahwa gini, kadang-kadang teman-teman fresh graduate ini mereka potensial gitu. Aku tuh ngelihat teman-teman yang masih muda nih kayak, oh my god guys, you have so much potential gitu. I wish I get more time like you gitu. Tapi kok aku lihat kayak belum banyak ya teman-teman yang di sini memaksimalkan potensi. Dan ternyata bukan karena teman-teman nggak mau, tapi lebih karena nggak tahu. That's why I need to say this, bahwa teman-teman harus tahu apa sih yang perspektif yang mau disampaikan sama seorang recruiter. Supaya apa? So when you know what is the expectation of the recruiter, kamu bisa berusaha lebih gitu. Jadi kamu bukan hanya usaha yang nggak jelas gitu. Aku udah usaha gini atau udah usaha gini gitu. Tapi ibarat kata kita mau ngambil jalannya tengah gitu. Tapi kamu lewat kanan dulu, kamu lewat kiri dulu, kan nggak efektif gitu kan. So harapannya mungkin nanti kalau teman-teman emang ada yang mau nanya, feel free supaya aku pun juga bisa kasih perspektifnya. Jadi apapun usaha kalian bisa lebih apa ya, maksimal lah gitu. Nah, that is one of my story tentang kenapa aku rasa penting sekali gitu ya. Aku ngerasa kayak punya tanggung jawab moral aja sih gitu. As a professional, kayaknya aku pengen ngebantu teman-teman yang generasi lebih muda untuk lebih semangat nih gitu ya dalam berusaha. So that's why I'm here now. I'm becoming a talent development coach. Tujuannya adalah untuk ngebantu gitu ya individu-individu, perorangan ataupun grup sebenarnya yang emang mereka pengen mengembangkan talentanya. So what I talk about mostly dia berhubungan sama karir, gimana kita bisa ngedevelop diri sendiri sampai dengan well-being, gimana misalnya kita bisa lebih sehat, kita bisa lebih nggak sakit mental gitu ya. Zaman sekarang kan apalagi lagi hits banget lah penyakit-penyakit mental dicocok logiin gitu kan. So with do's and don'ts dan lain-lainnya itu sih yang mungkin lebih banyak aku cover. Nah, ngelanjutin cerita yang tadi gitu ya, aku pengen cerita tentang pengalamanku when I'm working in Starbucks. Jadi kalau di Starbucks itu mungkin teman-teman tahu ya bahwa Starbucks itu terkenal dia gerai kopi gitu. Nah, di gerai kopi ini tentu ada orang yang kerja di dalamnya, gitu kan. Nah, orang yang kerja di dalamnya itu biasanya kalau interview, itu rame banget guys, gitu. Terutama yang mau jadi barista. Kenapa? Karena kalau misalnya mau jadi store manager di Starbucks itu, mereka harus berangkat dari bawah. Jadi mereka tahu susah-susahnya dari bawah, supaya pas mereka jadi a leader, they know gitu. Misalnya kayak, lakuin ini loh, gitu. Kalau kita kadang-kadang dikasih tahu kan kayak, ih apaan sih gitu, ngapain lu nyuruh-nyuruh gue. Tapi kalau dia dari bawah, dia bisa bilang gini, gue tahu itu nggak bisa, itu nggak benar. Jadi gue udah pernah ngalamin itu, jadi lu harus beresin gitu kan. Jadi akhirnya sebagai anak muda pun kita ngerasa kayak, oh iya ya gitu, he know what he's doing, misalnya gitu. Nah, singkat cerita akhirnya berarti kan yang harus aku hire bukan store manager, tapi adalah barista-barista. Dan barista itu banyak sekali yang mau ikut rekrutmen gitu ya. Nah, di foto sebelah kanan ini aku cuma mau ngasih lihat aja sih antrian yang waktu itu mau interview sama aku gitu. So in a day, in only one day, less than 6 until 8 hours, 6 hours lah, less than 6 hours, aku harus menginterview waktu itu total yang rekor paling banyak itu ada sekitar 300 sampai 350 orang gitu. Jadi kebayang ya bahwa gimana ya aku harus bertemu dengan banyak sekali orang. Aku harus di hari itu aja aku nge-review
akhirnya aku nggak kuat sendirian, aku telepon backup gitu kayak, guys, datang, tolong, gue nggak bisa sendirian gitu ya. Jadi minta backup, pas datang ya udah akhirnya di split dong. Tapi kurang lebih aku nge-handle 150 sampai 200 kandidat. So, kebayang nggak sih gitu ya? Aku cuma punya waktu 6 jam atau less than that, 4 sampai 6 jam, aku harus nge-interview 150 orang. Anggaplah seperti itu. Rata-rata kalau aku hitung ya, satu kandidat itu paling lama aku nge-interview adalah 5 menit untuk posisi barista. Dan untuk rata-ratanya itu 1 sampai dengan 3 menit. So that fast aku harus memaksimalkan potensi aku gitu ya untuk kayak understanding nih orang potensial nggak untuk masuk ke Starbucks. Nah, dari perspektif ini yang pengen aku kasih tahu ke teman-teman adalah recruiter doesn't have much time. So that's why kenapa sih gitu ya kayak CV zaman dulu kayak panjang lebar gitu kayak kasarannya bacot gitu ya. Sekarang enggak gitu. You need to be more effective and more efficient. So this is all about communication guys gitu. Karena apa? You have to present yourself, you have to communicate that you are the best or the right candidates for this. But how do I know? Ya kan? Kadang-kadang ada tuh jadi yang misalnya gini, dia cerita, aku pernah gini, tapi nggak ditulis di CV-nya. Then how can I know? Gitu kan? Oke, lu ingat sekarang ngasih tahu gue. Kalau besok-besok lu ketemu sama rekruter lain, belum tentu ingat, misalnya gitu. Nah, jadi akhirnya yang aku pelajarin adalah dengan waktu yang sesingkat itu, bahkan kalau based on research di Glassdoor juga gitu ya, rekruter in like I don't know, like maksimum 30 second, 6 until 30 seconds, rekruter tuh udah tahu gitu. Ngelihat CV tuh udah tahu kayak, oke, dia mau gue rekrut apa enggak. Karena itu tadi, kayak pengalaman aku sendiri, aku udah nge-review jatuhnya ribuan kandidat gitu kan. Dan kebanyakan adalah fresh graduates. Belum lagi yang aku ngelihat yang senior level gitu. I mean, aku pernah nge-hiring senior management kayak senior manager gitu-gitu ya. Jadi kan aku bisa ngelihat dong bedanya kayak apa sih yang efektif, apa sih yang emang membuat menarik gitu ya, buat kita si rekruter ini bisa ngelirik kandidat-kandidat yang lebih experience ini. Nah, there are a few common mistakes, yaitu yang pertama adalah no relevant information. Jadi kebanyakan misalnya kita tuh masukin aja, aku bisa ini gitu. Hobi segala macam. Tapi kan yang paling penting bukan hobinya. Yang paling penting kita pengen tahu kalian punya experience apa aja, gitu kan? So akhirnya informasi yang dimasukin nggak relevan. Terus yang masih sama gitu ya, put everything down gitu. Jadi meski udah banyak nggak relevan dalam arti kamu mau ngelamar kerja sebagai admin tapi yang kamu highlight kamu hobinya singing gitu atau pengalaman kamu di singing. Ya susah dong gitu kan. Terus kemudian nggak kontekstual itu tadi bahwa CV zaman sekarang itu harusnya adalah satu CV basically untuk satu posisi. Jadi that's why make sure ketika kita bikin CV understand gitu objektifnya apa. Dan yang terakhir itu adalah self-centric. Itu tadi kayak, oke, gue masukin. Everything gue masukin. Gitu. Nah, dari sini, at least teman-teman aku harap udah mulai ngerti gitu ya. Apa sih perspektifnya rekruter, dan kita akan rantu abis ini ngapain aja. Dan di hari ini kita juga akan latihan ya teman-teman gitu. Untuk ngedit CV-nya itu sendiri nanti akan dibantu oleh teman-teman dari panitia gitu. So let's just start on discussing what to do after this. Oh ya, nih jadi tadi gambarannya kalau teman-teman tahu gitu ya, di dalam rekrutmen proses misalnya kayak kita mulai dari ada vacancy info, terus kemudian kalian ngirim CV dan dokumen, interview tes sampai di hire. Kalau tadi aja gitu ya, yang di hire misalnya satu kandidat, kebayang nggak sih gitu ya, aku butuh untuk yang di interview atau tes tuh 4-6 kandidat, dan dari 250 misalnya ada 4-6 kandidat doang yang dipilih. So that's how tight gitu ya, the ratio of teman-teman harus bisa dipilih. Makanya sebenarnya kasarnya jangan sedih kalau misalnya memang teman-teman kayak belum keterima. Bisa jadi karena memang persaingannya terlalu ketat, ada yang doing more than what you do, ataupun bisa juga kayak teman-teman memang belum cocok aja. Mungkin ada kasarannya jodoh yang lain gitu buat teman-teman. So with this kind of perspective, aku pengen ngajakin teman-teman untuk gini. Oke, persaingan memang pasti banyak. Tapi what can you do? As a candidate, apa yang bisa kamu lakukan? Tentu yang bisa kita kontrol adalah ya usaha kita sendiri.
And that's why dari sini aku pengen ngebantu teman-teman nih di bagian CV dan documents ini, terutama LinkedIn, gimana caranya at least ngebuat recruiter jadi kayak, oke, ini sesuai standarnya recruiter, jadi kalian paling nggak one next level lah gitu, masuk ke interview dan tes. Nah, baru nanti teman-teman latihan lagi untuk interview dan tesnya gitu. Jadi satu persatu ya, kalau saran aku. Gitu. Dan in the end, apa yang nanti dia dicari sama seorang recruiter itu adalah kandidat-kandidat yang sebenarnya cocok. Kenapa? Karena cocok ini kita ngomongin banyak hal. Satu, dia cocok nggak sih sama posisinya, gitu. Kalau orangnya misalnya, dia punya interest di administrasi, tapi dia kebanyakan background-nya singing, dan dia sukanya art, gitu kan. Tapi dia pengen apply sebagai administrasi, gitu. Nah, pertanyaannya adalah, bener nggak ya anak ini misalnya bisa doing administrative things? Jadi, kecocokan dari segi posisi itu sangat penting. Makanya nanti aku akan ngajarin teman-teman, kalau ngelihat info lowongan kerja atau job posting atau vacancy info, kalian baca banget itu namanya job description-nya. Supaya kalian paham, oke, gue harus apa. Yang kedua adalah fit with the company. Jadi perusahaan itu kadang-kadang punya bisnis yang berbeda. Kalau kamu memang anaknya nggak suka yang terlalu cepat banget, fast pace, jangan ke unicorn company, karena mereka moving-nya cepat banget gitu. Tapi emang kalau kalian siap gitu ya untuk kasarnya berdarah-darah, kerja sampai malam, apa dan lain-lain gitu ya, with that kind of consequences, silahkan. Jadi even company pun bisa beda. Kayak aku sadar bahwa aku tuh orangnya dari dulu di keluarga aku misalnya diajarin untuk service banget gitu. Gimana bisa nyenengin orang lain dan lain-lain. Makanya kenapa aku cocok kerja di Starbucks dan lama. Karena ada sense bahwa aku bisa menyalurkan service aku tadi gitu. Oh iya, perusahaanku men-service customer-customer gitu. Jadi kayak ada value yang sama antara aku dan company gitu. Nah, yang ketiga itu adalah culture fit. Culture fit memang biasanya nggak kelihatan secara umum, tapi salah satunya kayak di Glassdoor gitu, teman-teman bisa lihat orang yang nge-review. Kayak apa sih kerja di situ gitu ya, kerja di perusahaan ini kayak gimana. Dan kalau misalnya kalian udah baca itu semua, cocokin sama diri sendiri. Iya ya, gue bener nggak sih? Cocok nggak ya? Gue mau nggak ya? Gue bisa nggak ya? Gitu. Kalau misalnya memang mau, ya udah, baru abis itu kita masukin. Jadi nanti informasi apapun yang ada di CV, make sure itu harus relevan dan fit dengan apa role yang pengen kamu lamar, company yang pengen kamu lamar, dan culture-nya kayak gimana. Kalau culture-nya startup, berarti dia misalnya bajunya harus, oke lah casual itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak kamu daftar ke banking itu sangat struktural banget, dia sangat kaku. Jadi kamu nggak bisa tuh pakai baju yang kayak blouse yang aku gini, harus kemeja gitu ya, harus pakai blazer. Tapi kalau misalnya kayak di perusahaan-perusahaan lifestyle gitu, yang kayak Starbucks ataupun misalnya another retail fashion lainnya, ya nggak penting kasarannya rapi atau enggak, ya yang penting lo fashionable aja gitu kan, because that represents the value of the company gitu. So that's why we're talking about fitness. Nah, kalau kita udah paham gitu ya, apa yang sebenarnya harus kita lakukan, atau apa yang mau kita, tujuan kita buat apa sih? Kamu cuma punya 2 tools. Tadi ya, balik lagi ke CV dan dokumen. Di mana CV dan dokumen itu, kalau aku boleh saranin gitu ya, ya kamu bikin dua-duanya. CV dan juga LinkedIn. Kenapa nih CV-nya aku coret? Karena CV itu dia biasanya berhalaman-halaman. Ada format baru namanya adalah resume. Jadi kalau sekarang ditanya CV yang efektif itu seperti apa? CV dengan format resume. Gitu ya. Jadi kalau just in case teman-teman bingung apa sih Kak beda CV dan resume, it's the same thing, tapi memang kalau resume itu dia lebih ke arah ngomongin buat ngasih tahu kompetensi. Jadi kalau di kerjaan, kita selalu ngomongin namanya kompetensi. Nih orang kompeten nggak kerja sebagai admin? Nih orang kompeten nggak kerja sebagai social media? Nih orang kompeten nggak kerja sebagai seorang translator? Kalau kita ngomongin kompetensi, itu terdiri dari 3 hal. Skill, knowledge, dan attitude. Pasti berhubungan sama 3 itu. Skill apa yang dia punya untuk kerja sebagai social media? Knowledge apa yang dia punya untuk jadi translator? Ataupun attitude apa yang dia punya misalnya untuk jadi client relation gitu. Nah, jadi kalau resume itu dia fokusnya lebih ke arah kompetensi. Sedangkan kalau CV dia lebih fokusnya ke arah credentials, dalam arti bahwa kayak nah semuanya tuh dimasukin, ngapain aja, versi lengkapnya gitu ya.
Jadi resume ibarat kata ya adalah ringkasan, rangkuman. Misalnya kalian kuliah selama 4 tahun. Terus dari 4 tahun itu kalian harus cuma ceritain misalnya dalam 1 atau 2 paragraf doang gitu. Ya itu kan you have to choose the word really wisely, right? Gitu. Karena kamu nggak mungkin cuma pakai asal-asal kalimat dan sedangkan itu nggak represent kamu gitu. So that's why I'm saying this. Resume dan LinkedIn ini, your powerful tools, itu adalah basically ngomongin soal komunikasi. Jadi secara nggak sadar, kalian pun belajar untuk melatih komunikasi kalian lebih efektif dan efisien dalam tertulis. Gitu. Nah, kalau misalnya untuk resume, dia juga buat any kind of jobs. Kalau CV, biasanya dia lebih ke academical gitu ya, atau misalnya kayak yang lebih project-projectnya banyak, ataupun misalnya kayak yang lebih medical, itu bisa. Dan ini tadi, kalau misalnya resume itu lebih concise, lebih padat, singkat, padat, jelas. Kalau CV dia lebih detail. Nah, apa bedanya dengan LinkedIn? So, when you already make your resume right, udah tinggal kamu translate aja ke LinkedIn sebenarnya. Karena LinkedIn itu adalah social media, basisnya gitu kan. But you can showcase your professionality. Jadi disinilah gitu ya kesempatan kamu untuk ngasih tahu, gue bisa apa sih, gue bisa apa sih, gue bisa apa sih gitu ya. Dan selain itu pun kita bisa networking, kita bisa apply for jobs gitu. Dan kita pun bisa ngupload misalnya resume di bagian fitur gitu ya. Kayak ini aku menaruh portofolio aku gitu. Nah, jadi ibarat kata your resume can be put in LinkedIn. Tapi kasarannya yang hari ini pengen aku ajakin teman-teman adalah LinkedIn tuh gampang, masih bisa kamu copy paste gitu ya. Tinggal kamu sesuaiin. Hari ini yuk kita sama-sama belajar untuk bikin resume. Gitu. Salah. Harusnya nggak annotate, malah ini. Oke. Aman? Kelihatan ya? Oke, next. So, let's try to understand the objective of resume gitu. So, ketika kita mau bikin sesuatu, coba latih diri kita sendiri untuk selalu punya objektif. Ibarat kata gini, aku selalu suka analogi nih. Pertanyaannya kalau kalian mau liburan, kalian packing dulu, mau pakai baju kutungan, tank top, atau pakai jaket tebal gitu ya. Atau kalian pilih dulu mau ke kota mana. Pasti kita pilih dulu dong ke kota mana supaya kita tahu kayak oke, what kind of baju yang mau gue pakai, sepatunya, bahannya harus gimana gitu kan. Jadi dengan kita membuat satu target, tujuan, ataupun objektif, apapun namanya itu, goal gitu ya, dengan kita punya objektif, kita ibarat kata apapun yang kita lakukan nantinya, kita mau pesan tiket, kita mau pesan pesawat, kita mau pesan hotel, kita mau packing gitu ya, everything, itu akan sesuai dengan objektifnya, bahwa kita mau ngapain. So, selama ini rata-rata kalau kandidat gitu ya, objektifnya mereka dalam membuat resume, they simply just thinking it's only about applying for jobs. Jadi fokusnya adalah saya mau melamar kerja. Masih bisa dibilang self-centric. Kenapa? When you apply for a job, you need to understand kalau ya ini tuh dua arah loh gitu. Bukan cuma sekedar kayak kita mau melamar dan kita mau belajar dan kita mau mendapatkan hak gaji besar tapi kita nggak mau ngelakuin apa-apa gitu kan. Kan it's not like that. But that's why we need to try to fit in with them. Jadi di di resume ini, that's why aku dari tadi bilang it's actually about communicating. Gimana kita bisa ngasih tahu bahwa kalau aku mau melamar jadi posisi social media, ya aku punya pengalamannya, aku punya pendidikannya, aku bisa punya sesuatu loh yang bisa aku contribute to the company gitu. Dan karena resume ini balik lagi tadi very concise ataupun kayak sangat singkat gitu, karena 1 halaman, aku sangat menyarankan teman-teman fresh graduate bikin CV 1 halaman atau resume 1 halaman. Kenapa? Kamu pun akan berlatih untuk membuat komunikasi yang emang you choose the word really wisely. Kelihatan lah gitu kalau ada kalimat yang bertele-tele sama ada kalimat yang padat gitu. Jadi coba untuk latihan gitu ya. We try to communicate. Dan tujuan terakhir adalah jangan lupakan bahwa kita mau selling ourselves. Gue kandidat yang terbaik loh buat lo. Or we can call it branding gitu.
zaman sekarang. Branding oke lah di LinkedIn masih bisa gitu kan, supaya orang bisa lihat. But we can sell gitu kan, kayak gimana cara meyakinkan bahwa, misalnya kayak gimana cara aku meyakinkan PPIT Shenzhen kalau oke, gue adalah recruiter yang pas nih untuk ngomongin ini gitu kan. Berarti kan I need to put my portofolio bahwa gue pernah lo ngomong di kampus-kampus nih kayak gini, gue pernah lo bawain tentang kayak gini. Akhirnya kayak kalian kemakan gitu kan, gitu kayak, oh iya ya, Anes pernah ya gini gitu. But what if I don't make my portfolio? What if I don't make my LinkedIn? Kalian mungkin nggak kenal aku, gitu kan? So, kenapa kalian percaya gitu ya? Kayak, wih, Kak Anes nih kayaknya pengalamannya nggak diragukan lagi nih. Because I'm trying to put it that way gitu. Kasarannya aku coba selling, aku coba branding gitu, kayak gitu. Dan kalau kemakan, alhamdulillah gitu kan. Jadi sama nih halnya dengan teman-teman. So, the mindset would be gimana caranya aku bisa kelihatan, oke, I'm the right candidate for this gitu ya. Dan terakhir buat LinkedIn itu adalah we're trying to connecting. Kita coba untuk networking juga gitu ya. Nah, so set your objective right. Ketika kita mau melamar kerja gitu, artinya kita jangan cuma berpikir kalau oke, gue mau melamar kerja doang. So then you gonna put everything. Oke, gue mau tahu, gue bisa ini semua, plek masukin gitu kan. Kadang-kadang when you want to apply to for some jobs, ada hal-hal yang emang nggak perlu dimasukin di take out. Jadi kalau misalnya aku boleh saran, misalnya nih buat teman-teman fresh graduate punya misalnya pengalaman, teman-teman punya 3 interest misalnya ya. Satu mau jadi admin, satu mau jadi social media, satunya lagi mau jadi translator. Then you make 3 CV yang emang nge-highlight apa aja yang menjadi kekuatan kalian as a translator, apa aja yang menjadi kekuatan kalian sebagai social media, dan apa aja yang menjadi kekuatan kalian sebagai seorang admin gitu. In that way, setiap kalian mau melamar social media, kasih CV yang social media. Kalau kalian mau melamar sebagai translator, kasih CV yang translator gitu. Jadi at least you put some effort dan kelihatan kok buat recruiter mana teman-teman yang making effort dan mana yang enggak. Karena itu tadi we've seen like thousands of CV gitu kan. Karena dalam sehari aja aku kalau posting satu posting satu info misalnya kayak di Jobstreet gitu ya. Ya itu yang ngelamar aja bisa 1000-an lebih gitu. Ya aku kan gimana nih, kayak aku nggak mungkin dong nge-review semuanya. It's non-effective and non-efficient, sedangkan aku banyak kerjaan lain gitu. Jadi ya mau nggak mau, I need to choose yang emang niat gitu. Jadi kalau misalnya nih, ini juga another tips. Teman-teman kalau misalnya kayak entah mau di Jobstreet ataupun di job portal lainnya, dia kan punya kolom-kolomnya ya gitu. Diisi ya, tinggal kalian copy-paste aja kok dari resume kalian. Why is it important? Karena recruiter kalau misalnya pakai aplikasinya, kita nggak punya waktu untuk ngedownload CV-nya, buka lagi, it takes more effort. Jadi itu adalah another effort yang kalian bisa pilih untuk kayak, oke, gue memang expand waktu 1 jam tambahan buat ngisi profil di job portal ini. Different kinds of job portal kan. Tapi effort itu membuat recruiter lebih mudah, jadi pas ngelihat kalian kayak CV-nya bukan kosong gitu. Emang kalian masukin, dan kita akhirnya ngelihat, oh ya, ini at least dia niat gitu. Ketika kita ketemu yang nggak mau copy-paste, yang cuma CV di attach gitu, ya kita bakal mikir, males banget nih, lo aja nggak mau usaha gitu kan, apalagi kalau misalnya nanti lo udah keterima nih di perusahaan kita gitu. So set your objective first ya. Dari sini apa sih yang harus kita masukin gitu ya. Aku pengen sharing dulu ke teman-teman bahwa intinya adalah to be a standout candidate, kalian harus present yourself as a high quality candidate gitu. Gimana caranya? Satu, yang pertama, you need to understand yourself. Pahami kamu punya kompetensi apa aja yang tadi aku bilang. Kamu punya skill apa, knowledge apa, dan attitude apa. Oke? Okay? Ketika kita udah paham dari diri kita, baru kita lihat keluar sana. Dengan kompetensi yang aku punya, aku bisa melamar kerja apa aja ya? Gitu. Dan yang kedua, understand. Pahami bahwa kata yang aku pilih adalah understand, bukan cuma know yourself. Kadang orang kalau tahu kayak, oh ya udah, gue tahu kok gue begini. Terus habis itu kayak, ya udah, ya kan emang gue begini gitu ya. Tapi ketika kamu paham, ada satu tingkatan atau satu kedalaman level di mana kamu kayak, oh oke, gue paham bahwa gue marah gara-gara gue lapar. Berarti solusinya adalah ya gue makan habis itu selesai. Beda cerita sama kalau gue marah gara-gara ada orang ngatain gue. Ya mungkin gue ajak berantem gitu kan.
Tapi jadi itu, there's a degree of understanding. That's why I use the word understand. Nah, yang kedua, after you understand yourself, understand the job. Setiap kamu lihat job posting, lihat responsibility-nya, lihat job description-nya, kualifikasinya, requirement-nya apa aja. Dan cocok nggak nih sama ini? It comes to the third, gitu ya. Understand the fitness atau kecocokannya. Apa sih motivasi kamu mau kelamar? Apa sih yang pengen kamu kontribusikan ke perusahaannya? Dan jawab pertanyaan, kenapa kamu adalah kandidat yang paling baik buat ini? Menurut kamu sendiri. Dalam dunia profesional ada yang namanya emotional intelligence. Di dalam emotional intelligence ada salah satu indikator bahwa kamu punya emotional intelligence yang baik ketika kamu bisa mengakses diri kamu sendiri secara baik. Jadi nggak bias, nggak terlalu jauh gitu. Nah, jadi di sini aku pengen ngajakin kalian, when you try to ask yourself a question, try to answer it. Misalnya kayak, oke, gue di rumah biasa masak pancake, tapi nanti kalau misalnya gue mau kerja di perusahaannya, gue harus masak apa nih, sup atau apa gitu kan. Dan abis itu ya udah, oke, gue belum pernah masak sup nih, ya udah gue coba bikin dulu gitu kan. When we understand the gap, when we understand the opportunity, kita coba latihan dulu, sehingga pas lagi interview, ya udah dirasa cocok gitu kan. Karena kita udah ngelakuin usaha sesuatu. Gitu. Oke, next. Prinsip dari resume, teman-teman, if you think menarik itu adalah ngomongin soal desain, no. Desain itu adalah terakhir. Paling penting adalah yang pertama, you need to be contextual. Masukin semua informasi yang emang relevan kamu mau melamar buat apa. Kayak itu tadi aku bilang, kalau kamu mau melamar sosial media, mendingan kamu nge-highlight experience kamu untuk nge-manage sosial media kamu sendiri, dapat follower berapa ribu, daripada kamu masukin bahwa misalnya kayak kamu punya pengalaman nyanyi gitu kan, pemenang nyanyi gitu. It doesn't contextual. So that's why always make set the objective. Konteksnya apa? Kamu mau melamar kerja ke posisi apa dan apa? Baru habis itu masukin kontennya. Masukin kompetensi yang kamu punya. Dan experience, education semua dimasukin. Baru nanti terakhir di desain yang bagus. So menarik bukan ngomongin desain ya teman-teman. Kecuali kamu memang seorang desainer yang mau showcase kalau oke, ini adalah bentuk atau gue sukanya desain yang kayak gini, yang simple, minimalis, apa dan lain-lain, ya silakan. Tapi sisanya buat jobs yang lain itu nggak terlalu perlu. Oke, kemudian konteks. Nah, kita bahas satu-satu. Aku mau ngasih tahu teman-teman, konteks tuh apa? Konteks tuh contohnya gini. Di dalam konteks, I want you to note the keyword. Ketika kamu ngelihat misalnya kayak, oke, gue mau masuk Gojek. Gojek ini mau nyari rekruter. Misalnya kayak aku mau jadi rekruter gitu kan. Pahamin apa yang dia bilang. Develop recruiting strategies that meet anticipated staffing needs. Oh, berarti aku harus bisa recruiting strategis nih. Selama ini aku bisa recruiting strategis apa aja ya? Gitu. Kemudian, own and drive the intake meeting, interview, debrief process for candidates. Pernah nggak ya aku punya pengalaman untuk meeting, untuk pengalaman interview, untuk pengalaman memproses kandidat, gitu ya. Dan misalnya, oke, yang paling terakhir, develop and maintain strong networking relationship with internal stakeholder and external talent sources. Apa ya pengalaman aku yang bisa menceritakan bahwa aku bisa banget orangnya networking, aku easy going banget orangnya. Nah, hal-hal yang tadi itu langsung ditulis nanti di CV. So that's why note the keyword. Ada recruiting strategis, ada strong networking relationships. Oh, itu berarti nanti networking harus ada tuh di salah satu job desk aku. Strategi rekrutmen harus ada nih di salah satu job desk aku. Dengan begitu konteks kita jelas, gitu ya. Begitu juga misalnya at least 3 years of relevant work experience. Oh, di bagian summary gue harus nge-highlight nih kalau gue, Anes nih, udah 7 tahun, bukan cuma 3 tahun lagi, gitu kan. Terus kemudian sampai terakhir, flexible, adaptive, problem solver. Oke, pengalaman apa ya yang bisa aku ceritain kalau aku punya problem solving yang cukup bagus. Aku fleksibel dan aku adaptif gitu. Nah, itu yang dimasukin. Oke. So the note for the context adalah satu CV per satu aplikasi. Berikutnya, kalau kamu tadi udah ngelamar keywordnya, kamu silakan isi ini. Nanti akan dibagikan secara gratis untuk teman-teman. Ini adalah rencana melamar kerja supaya teman-teman objektifnya jelas. Tadi kontekstual.
kamu mau melamar kerja ke posisi apa di perusahaan apa. Oke, kirim berkasnya kemana dan tanggal berapa. Dan yang pasti akan ditanya sama semua recruiter adalah semacam motivasi atau alasan kenapa kamu mau melamar kerja, entah ke posisi ini, ataupun ke perusahaan ini, ataupun kenapa kamu mau kerja sebagai ini, kamu mau berkarir sebagai posisi yang mau kamu lamar. Try to explore yourself. Tanya ke diri kamu sendiri, apa sih alasan aku mau melamar? Gitu ya. Nah, setelah itu, kemudian kamu masuk ke yang ketiga. Oke, kompetensi apa sih yang dibutuhin? Oh, tadi dia butuh rekrutmen gitu ya. Dia butuh skill recruiting strategi. Oh, recruiting strategi masuknya knowledge deng atau pengetahuan. Oke, recruiting strategi gitu ya. Terus attitude-nya apa gitu. Attitude-nya tadi harus fleksibel. Oke. Udah, baru setelah kita list down gitu ya, kompetensi yang dibutuhkan dari masing-masing job description, baru tanyain ke diri sendiri, apa ya yang aku punya untuk membuktikan ini semua gitu. Oh, gue tuh fleksibel, gue pernah loh kerja sama tim baru, gue pernah ikut organisasinya orangnya baru semua, gue nggak kenal gitu. Ya udah, berarti masukin organisasi tuh masuk mana? Pengalaman. Ya udah di sini pengalaman organisasi. Jadi apa? Di situ kamu ceritain work with hundreds of people, just met misalnya gitu. Nah itu kan bisa nunjukin kan kalau kamu orangnya fleksibel dibandingin kamu cuma bilang I'm a flexible person. Percaya mana orang ketika kamu bilang I'm a flexible person sama emang dia ngasih tahu gue pernah kerja sama ratusan orang dan ratusan orang itu misalnya kayak dia nggak gue kenal awalnya gitu. I can work secara online, I can work offline juga gitu ya, and it runs very smooth. Nah pengalaman-pengalaman kayak gitu yang lebih penting untuk dimasukin gitu. Nah itu adalah yang pertama ya, kita ngomongin dari segi kontekstual. Kalau ngomongin konten, baru kemudian tadi ya write down the keyword. Kalau di halaman sebelumnya tuh yang di sebelah kanan. Baru habis itu kita masukin. Ini adalah format CV yang juga nanti akan aku bagikan. Rata-rata CV ini kebagi jadi 5 bagian. Personal information, summary, experience, education, dan skill. Seminimal sekali di CV kalian ada ini. Kenapa? Based on thousands of CVs yang udah aku review, yang membuat orang efektif dan efisien paling nggak ada 5 ini. So make sure at least kalian coba jawab ini. Dan di sini tuh ada kok aku nulis misalnya kayak apa sih alasan kamu melamar untuk posisi apa aspirasi karir kamu gitu. So this type of questions coba aja kamu tanyain ke diri kamu sendiri dan kamu bikin poin-poinnya, nanti tinggal kamu rajut lah gitu. Begitu juga dengan pengalaman, apa yang akan kamu kerjakan, posisi-posisinya gitu ya. Nah nanti ini kita akan latihan, coba abis ini sama mentor-mentor gitu ya, untuk coba ngejawab ini gitu. So basically, make sure it's relevant, dan yang paling penting nih, teman-teman nih, job description, wajib ada. So kalau tadi setidaknya kalian di rencana melamar kerja, today just make an objective, nggak belakang-belakangnya, nanti kalian bisa latihan sendiri. Hari ini, aku minta teman-teman untuk belajar terutama ngomongin tentang how to write down your job description. Because this is the most important thing. Kamu bisa jadi admin di satu organisasi, di 3 organisasi yang berbeda. Tapi kerjanya beda-beda kan? So that's what I need to know. Kamu jadi admin di 3 organisasi, bedanya apa aja? Yang satu kamu admin technical, yang satu kamu admin lebih sekretari, yang satu lagi adminnya lebih admin finance misalnya. Itu kan beda-beda. So that's what I want you to explore. Dan yang kedua, kalau mau coba adalah hari ini deskripsi diri. Karena sisanya yang lain menurut aku it's just like data diri gitu ya. That's the focus on today's practicing paling nggak gitu. Dan penting juga tuh write the way you speak gitu. Kalau aku mungkin emang agak santai tapi juga formal. Nah gimana tuh? Berarti kan aku harus translate itu. Terus kemudian make sure bahwa teman-teman tahu gitu. Kamu nih mau posting ini di mana? Kalau kamu mau masukin ini CV-nya ke LinkedIn, jangan masukin full personal information kayak KTP, alamat lengkap dan lain-lain. Karena itu datanya confidential ataupun ya kasarnya kamu bisa dihack dan lain-lain gitu kan. So just put like context gitu, nomor telepon dan email. Udah. Sisanya kayak date of birth dan lain-lain itu nggak usah. Just say you are 22 years old. It's enough gitu. Nanti kalau misalnya pas dihubungin sama rekruternya, baru kemudian kayak kamu masukin data dirinya. Nah, sama yang terakhir, aku cuma mau ngasih perspektif bahwa gini, ini kan adalah what works in Indonesia.
apakah sebenarnya di Tiongkok konteksnya sama atau enggak? Based on yang aku baca di sini, di link ini, kurang lebih sama. Emang nanti data dirinya dia lebih lengkap. Biasanya ada kayak marital status, dia akan ditanya misal nationality-nya apa, itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi setidaknya sesingkat ini pun itu nggak masalah, masih cukup acceptable sama seorang recruiter. Kalau dia penasaran, baru nanti dia akan ngontak kita lebih lanjut, gitu ya. So that what is content. Nah, baru deh nanti silakan teman-teman masukin. Basically, aku cuma mau ngasih perspektif aja bahwa di personal information, kenapa kalian cukup bikin resumenya dulu aja, karena nanti masukin di LinkedIn juga sama kok, gitu. Di bagian LinkedIn, mana sih personal information, ini ada nama, title kita apa, gitu kan, ini nama, ini title, gitu kan. Kota tinggal, ini kota tinggal. Ada nomor telepon, ini juga ada nomor telepon di bawah sini. Mana? Oh, sorry, gue nggak masukin. LinkedIn akunnya ya, karena direct ke sini, gitu kan. Email juga ada gitu. Bahkan di sini juga ada misalnya kayak nanti address gitu-gitu juga ada kan. Nah, full information nih yang tadi aku bilang. Untuk yang di konteksnya di Tiongkok itu adalah nationality dimasukin, marital status, relevant social media, LinkedIn sangat aku sarankan, dan kalau ada link ke portofolio itu dimasukin juga. Gitu. Oke, ini gampang. Kemudian yang kedua, summary. Nah, ini yang gampang-gampang susah nih, karena you have to present yourself, gitu kan. Intinya adalah you make a personal statement. Summary tentang kamu siapa sih di dalam 1-2 paragraf. Ya mau nggak mau kamu harus pakai bahasa-bahasa marketing gitu ya, biar kelihatan menarik. Dan kamu harus ngebalance antara professionalism with personality. Ini adalah prinsipnya, apa aja yang bisa dimasukin, reason or motivation to apply. Misalnya, what is your passion gitu kan. Apa yang bisa kamu kontribusikan, apa yang kamu punya, education, berapa total of experience, gitu. Ya gampangnya bisa bilang, misalnya kayak Anes have 7 years of experience working as a recruiter, as a trainer, as a coach, gitu kan. Itu bisa. Terus kompetensi apa yang kamu punya, dan itu tadi, posisi apa yang kamu apply dan karir aspirasinya. Si deskripsi diri ini, ataupun summary, ataupun personal statement, gitu ya, ini nanti juga ada nih di LinkedIn. Gitu. Di LinkedIn bentuknya seperti ini. Gitu. Ya aku coba kasih contoh emang yang panjang sih, karena di sini aku pengen ngejelasin bahwa ini professionally, ini adalah personally, dan ini adalah kayak, ya sekarang kayak gue lagi striving mau kemana sih, gitu. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri. Oh, just connect with me in LinkedIn, karena aku kadang-kadang suka banyak ini sih, nge-up, misalnya ada informasi-informasi loker, biasanya aku suka masukin. Gitu. Jadi barangkali kalau teman-teman memang mau ada yang mau kerja di Jakarta atau mau kerja online, mungkin masih bisa dapat dari link aku. Oke, next, experiences. Nah, ini yang paling penting untuk menurut aku, kalian bisa latihan di hari ini. Isi nih, job description kalian tuh ngapain aja sih, gitu ya. Kayak misalnya aku nih, aku jadi talent development coach, aku jadi career coach, aku jadi career development instructor. Bedanya apa di 3 tempat ini? Ini aku tulis, as a career development, aku ngapain. As a career coach, aku ngapain. As a talent development coach, aku ngapain. Serupa tapi tak sama, dan itu yang harus kita bahasain, bedain. Gitu ya. Terus kemudian, buat teman-teman fresh graduate nih, Kak, lo kan pengalamannya udah banyak ya. Kayak gue masukin apa dong? Kamu selalu bisa masukin internship, freelance, or part-time job experience. Kamu bisa masukin juga organizational, committee, ataupun volunteer experience. It counts. Kenapa? Kenapa makanya anak-anak teman-teman fresh graduate, kita selalu encourage kalian cari pengalaman. Explore everything, teman-teman. Karena in the end, dari situ kamu mungkin bisa dapat sense, ternyata gue nggak suka deh yang berbau sosial-sosial banget, kayaknya gue pengen yang lebih bisnis deh. So, ketika kamu masuk kerja, kamu bisa lebih paham bahwa, oh ya, gue nggak bisa masuk NGO, karena gue anaknya ternyata nggak sosial banget, gitu. Gue orangnya bisnis banget. Jadi, gue lebih cocok masuk ke as a business development, misalnya kayak gitu. Nah, kalau ada awards ataupun achievement, misalnya kayak awards ataupun achievementnya dari pengalaman yang ada berhubungannya sama ini ya, itu dimasukin juga. Importantnya adalah give concrete examples, kayak itu tadi. Kamu tuh ngapain? Apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu kontribusikan ke perusahaan ataupun institusinya, hasilnya apa? Ada pencapaian nggak? Kalau misalnya nih kayak pengalaman organisasi aku gitu ya, I speak from my experience. If I was a fresh graduate, aku akan bilang gini,
Sebagai aku cerita waktu itu pernah ikut UKM atau kegiatan fotografi dan aku waktu itu ceritanya jadi sekretarisnya. So as a secretary, what do I do? 1, making a proposal. 2, creating a report of an event gitu ya. Atau laporan pertanggungjawaban gitu kan. Tinggal itu saja dalam bahasa Inggris. Atau laporan pertanggungjawaban baik event satuan ataupun misalnya kayak tahunan gitu. Terus kemudian yang ketiga, manage database dari segi anak-anaknya atau pendaftarnya, anggotanya tuh ada berapa gitu kan. Dan kemudian yang keempat, work closely with pihak kampus untuk ngomongin dana, untuk ngomongin support gitu kan. Dan kelima, meeting dengan potensial orang yang ngasih fund ataupun misalnya kayak meeting dengan calon partner, meeting dengan perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah, jadi dari situ teman-teman ngasih concrete examples bahwa oh iya ya, ketika aku bikin laporan berarti aku bisa berkomunikasi gitu ya, punya kerapihan, punya hal-hal administratif untuk dilakukan gitu. Ada satu pertanyaan dari Daryl, part-time job. Kalau part-time job nanti tergantung teman-teman misalnya part-time jobnya apa. Misalnya kayak, oke, kamu pernah kerja misalnya di coffee shop gitu. Ya udah, simply kamu bilang, manage daily cleanliness, safetyness of the store gitu kan. Kamu ngapain aja, mulai dari bersihin WC, mulai dari bikin minuman gitu kan. Terus kemudian kamu di sana kerja berapa jam? Kerja 4 jam. Kamu di sana kalau jadi barista misalnya, kamu mau ngapain? You handle clients gitu. Kamu serving the clients. You handle complaint. And then you try to problem solving gitu kan. Ketika kamu handle complaint, itu adalah salah satu bentuk bahwa kamu mencoba untuk problem solving gitu. Terus kemudian kayak kamu di sana kerjanya berapa lama? Kamu reportnya ke siapa? I report directly to the manager or to the owner gitu kan. Misalnya it's a small business gitu. Ya udah, itu yang dimasukin. Nah, itu tuh yang penting di sini ya. Paling enggak nih kalau misalnya dalam paragraf bikin 3 sampai 4, kalau misalnya bullet points bikin 3 sampai 5. Oke, kita lanjut dulu sedikit lagi. Education ini sih sebenarnya tinggal kamu copy paste aja ya. Misalnya kayak kamu pernah kuliah di mana, kapan sampai kapan, universitasnya, gelarnya gitu ya. Terus, nah di LinkedIn pun kan juga ada gitu. Jadi makanya kayak kenapa kita lebih baik bikin resume dulu aja karena Indian di LinkedIn kamu sangat bisa tinggal copy paste. Education masukin formal dan informal. Kalau informalnya misalnya kayak gini, ini tetap ini profesional sih gitu, tapi ini lebih ke arah training, kayak lembaga sertifikasi gitu. Kemudian masukin maksimal to recent atau latest education. Kalau aku kenapa misalnya aku masih masukin high school karena ikatan alumni cukup kuat misalnya. Jadi oke, I put it on the reason karena ikatan alumni-nya cukup kuat. Jadi ini akan membantu aku untuk networking. Networking dalam arti apa? Oh, lu di lab school waktu itu lu kenal ini dong, lu angkatan berapa gitu. Itu bisa jadi trigger untuk networking. Jadi aku masukin. Kalau misalnya emang nggak ada, udah aku akan masukin 2 ini aja gitu ya. Dan kalau emang menurut kamu GPA-nya supporting kamu untuk kelihatan, oh iya dia bagus nih, ya udah masukin aja. Gitu. Next, skill. Nah, skill ini please jangan cuma masukin misalnya teknis kayak hard skill ataupun hard skill atau technical skill doang. Tapi masukin soft skill. Dan di LinkedIn tuh banyak gitu ya. Dia ada macam-macam. Sesimpel kayak recruiting ini kan adalah professional skill. Microsoft Office technical skill. Dan manajemen kayak itu masih general banget gitu kan. Nanti ada lagi misalnya kayak communication, teamwork, project management, leadership. Ini yang sangat aku sarankan. Dan teman-teman, karena teman-teman memang apalagi pernah kuliah di luar gitu kan, masukin Chinese language proficiency. Misalnya kayak kalau aku mungkin karena aku ngertinya bahasa Inggris, entah TOEFL ataupun IELTS masukin. Dia kan udah ada standarisasinya, misalnya TOEFL-nya tuh angka berapa dari angka berapa. Kalau udah jelas kayak gitu masukin. Dan teman-teman masukin ini kenapa? Aku ngelihat banyak banget perusahaan di Indonesia yang kalau misalnya dia kerjasama dengan perusahaan dari Tiongkok, dia mencari orang-orang yang bisa bahasa Chinese language ini gitu. So that's why please put it on your LinkedIn. Jadi ketika recruiter tuh ngelihat gitu, oh dia bisa nih gitu, bahasa ini dia akan menjadi
benefit. Dan itu kamu ketika kita bisa another language di Indonesia untuk bisa berkolaborasi dengan perusahaan di luar gitu ya, terutama dari Tiongkok, kamu bakal laku banget. Karena even di sekeliling aku pun banyak yang nanya, ada yang punya kandidat ini nggak? Tapi harus bisa Chinese language gitu. Terus gue kayak, oke, gue nggak punya banyak kandidat ya udah, gitu kan? Gitu. Dan kalau di LinkedIn itu sebenarnya ada beberapa hal lainnya, misalnya kayak di featured, kita bisa masukin sendiri, aku masukin portofolio gitu kan. Nah, ini kalau di LinkedIn, kita punya dashboard. Ibarat kata kalau di Instagram tuh kayak insight. Kita bisa lihat, kita tuh berapa yang nge-view, berapa post-nya, search-nya berapa, gitu kan. Aim for all star. Dalam arti apa? We need to complete the profile. Gitu. Dan ketika kita complete the profile, stand from the recruiter's point of view. Jadi kita coba ngasih tahu kayak, oke, gue bisa ini, gue bisa itu. Gitu. Masukin communication yang tadi singkat, padat, dan jelas, use the right keywords, dan write for both humans and robots. Dalam arti apa? Buat humans, you need to do like, apa ya, bahasanya komunikasi itu harus agak marketing sedikit lah ya, biar kamu kelihatan menarik gitu, kamu bisa berkomunikasi yang baik. Tapi tulis juga keyword-keyword ini, kenapa? Supaya you can be read by the system. As a recruiter, misalnya gitu ya, aku mau nyari orang yang dia bisa Chinese language proficiency. Ya gue simply di bagian search-nya nanti ngetik gitu, Chinese language Chinese language gitu. Kandidat atau misalnya dia lulusan dari universitas mana yang memang ada di Tiongkok, aku akan tulis gitu. Just simple as keyword kayak gitu. Dan itu dia akan keluar. Jadi kalau teman-teman misalnya kayak belajar technical tertentu kayak bisa pakai namanya SAP, bisa pakai Microsoft-nya mungkin bukan cuma Office, tapi bisa Microsoft yang lain gitu ya. Masukin semuanya. Gitu. Terus nanti teman-teman balik lagi ke LinkedIn, kalau teman-teman bisa lihat gitu ya, misalnya kayak ada berapa follower, activity-nya ngapain aja. Terus kita bisa nih saling ngerekomendasi satu sama lain gitu ya. Nih teman-teman kayak misalnya ini ibarat kata testimonial gitu ya. Gimana sih orang-orang kalau kerja sama kita gitu. Terus kemudian accomplishment. Nah ini tadi nih, si language-nya dimasukin gitu. Terus kemudian kalau ada project-project lain, kalau misalnya kayak aku into education and into social, aku akan masukin project-projectnya. Terus kalau misalnya kalian baru lulus kuliah kan suka, misalnya kalau ada publication gitu ya, atau publishing yang misalnya berhubungan sama jurnal-jurnal, itu dimasukin juga, boleh. Gitu. So that's on LinkedIn. Baru deh, yang terakhir design. Gitu. Jadi di bagian desain ini gitu ya, intinya adalah you try to amplify the content. Jadi kalau buat aku, kalau kamu bikin CV, bikin dulu aja poin-poinnya, baru nanti kamu susun. Oh oke, kayaknya ini bisa di sini deh, ini bisa di sini deh gitu. Jadi kayak make sure nih teman-teman, paling banyak, salah. Make sure bahwa teman-teman nanti di sini bisa masukin work experience ataupun experience ini paling lama gitu ya, paling banyak. Kenapa? Karena ini yang paling akan dilihat. Terus kemudian teman-teman baru deh bisa kalau masukin showcase creativity, use proper color, jangan pink gini banget, bikin sakit mata gitu ya, dan use maksimal 3 color. Use meaningful graph atau chart. Nih kalau kayak gini nih, ini nggak jelas nih. Ini gue lihat pinknya yang tua, apa pink yang muda, apa maksudnya bola, ini maksudnya apa? Lu suka, lu bisa apa-apa gitu. Sama juga dengan ini berapa persen dari berapa persen, indikatornya apa gitu. Kalau misalnya indikatornya adalah misalnya kayak sebentar. Kalau misalnya memang kayak tadi gitu ya, language proficiency jelas angkanya berapa dari berapa, itu tinggal dimasukin. Tapi kalau misalnya kayak gini, ini kan kayak nggak jelas gitu. 100%-nya kamu tuh apa indikatornya. Jadi kalau misalnya memang enggak, ya udah. Dan buat teman-teman kalau emang pengalamannya banyak dan pengen di showcase, kamu bisa apa aja bikin portofolio. Itu bisa dilampirin. Oke? Kalau mau tahu portofolio kayak apa, you can check my LinkedIn and then you can see my portofolio biar tahu. Portofolio aku anyway, aku merasa karena recruiter jarang bikin portofolio, jadi aku ngerasa kayak aku one step ahead dari recruiter lainnya karena aku bisa bikin portofolio. Nah, itu teman-teman jadi bisa belajar tuh dari aku gitu. Kayak itu tadi, aku kira-kira bisa showcase apa sih yang aku punya. Gitu teman-teman. So, context, content, and then design. Nah, habis ini teman-teman silakan nanti ya sebelum kita masuk ke breakout room, teman-teman habis ini boleh kita ada Q&A dulu, tanya jawab. Satu, kita hari ini akan belajar tentang konteks.
di rencana melamar kerja setidaknya try to set an objective. Yang kedua, nanti make a content. Nih, fokus ke bagian job description. Ini dulu, gitu ya. Jadi dari pengalaman organisasi, pengalaman apa, fokus ke sini. Kalau memang masih ada waktu, nanti coba untuk bikin deskripsi diri. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat bisa kamu jawab untuk menjadi panduan kamu. Gitu. So, I guess itu dulu. Kita masuk ke Q&A ya, teman-teman ya? Yes, Kak. Q&A dulu. Alright. Ini aku langsung aja ya. Oke, ya, thank you Kak Anes for sharing ya. Nah, jadi hopefully teman-teman di sesi kita pertama ini udah dapat gambaran lah kira-kira apa sih yang harus kita include gitu ya ke dalam resume ataupun LinkedIn kita gitu ya. Nah, sebelum kita praktis nih masuk ke breakout rooms, kita mungkin ada sedikit Q&A ya karena kayaknya ada beberapa pertanyaan yang masuk gini ya. Jadi ada pertanyaan nih Kak. Ini ada yang nanya di chat, kalau misalnya kita ada education achievement, misalnya kayak scholarship atau ada penghargaan gitu ya, penghargaan lain, apakah itu perlu ditulis? Dan kalau ditulis ini mungkin di mana ya? Di section mana nih kira-kira? Yes, so very good questions. Scholarship, penghargaan, dan lain-lain silakan dimasukin. Kalau scholarship, berarti kamu masukinnya di bagian education. Misalnya kayak gini, ini kegiatan semasa kuliah, organisasinya bisa kamu ganti dengan, ya kamu dapat scholarship dari mana, gitu. Jadi tulis di bawahnya sini, that you are a scholar dari mana. Kalau misalnya achievement-nya bukan dari education, jadi itu ya kategorinya harus diingat lagi. Kalau bukan dari education, misalnya di experience, ya tulis, oke, kamu pernah magang jadi part-time, dan pas kamu jadi part-time itu, kamu pernah jadi best employee-nya mereka. Ya tulis di sini, di bagian sini nih. Ini kan ada nih, apakah ada pencapaian? Tulis achievement-nya seperti apa. Gitu. Jadi dari situ kelihatan achievement kamu tuh di bagian experience, atau di bagian education, atau di bagian mana. Gitu. Dan itu sangat wajib ditulis supaya ya kamu kelihatan lebih kompeten gitu ya. Oke, itu teman-teman. Jadi wajib banget ditulis dan make sure itu relevan ya sesuai sectionnya di mana. Jadi teman-teman lihat lagi kira-kira achievement-nya di bagian mana gitu ya. Jadi apakah itu di education atau experience. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Nah ini ada pertanyaan mungkin bagus banget ini. Kak, kalau foto itu harus di-include atau enggak ya? Karena kadang ada apply company luar itu harus ada foto, tapi sometimes nggak boleh pakai. Nah itu kira-kira gimana Kak? Oke. Kalau di Chinese, di Chinese konteks dalam arti kayak tadi aku lihat yang di link itu, dia bilang masukin foto aja. Kenapa? Karena gini, kalau buat di Eropa ataupun di Amerika gitu, memang mereka tuh ngomongin rasisme sangat kayak gontok-gontokan banget gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan sebenarnya gini, ya oke, kasus-kasus misalnya, kita nggak mau seen as dalam gendernya, kita nggak mau di seen by the looks gitu kan, yes, tapi kalau ngomongin di Indonesia, aslinya memang masih sangat dilihat gitu. Kenapa kita butuh foto? Karena apalagi misalnya kayak aku nih di hospitality, kenapa dibutuhin foto? Ya I need to know kamu bisa grooming nggak? Kamu bisa dandan nggak? Itu kan jelas objektifnya kontekstual ke hospitality industry. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, saran aku adalah cek lagi gitu ya. Kalau aku lihat yang di link tadi yang aku kasih itu, dia tetap bilang masukin foto untuk di konteks Tiongkok. Tapi kalau misalnya memang perusahaannya perusahaan Eropa di Tiongkok, mungkin kalian nggak usah pakai foto gitu. Terus kemudian fotonya seperti apa, as formal aja as you can. Bedain juga sama LinkedIn. Kalau LinkedIn mau agak-agak casual boleh, tapi kalau untuk di CV itu kalau bisa yang profesional gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah gitu ya boleh pakai atau nggak boleh pakai? Itu makanya aku ngomongin kenapa CV itu harus kontekstual. Karena you apply to which company gitu. Even kakak company-nya itu akan menentukan apakah kamu perlu foto atau enggak. Gitu. Oke. Ya, cukup menjawab? Ya, hopefully itu menjawab ya. Jadi supaya kejelasan fotonya harus di-verify lagi tuh keperluannya ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak tentang mengenai desain nih, desain. Nah, jadi kalau misalnya kita apply misalnya ke industri yang non kreatif ya, kayak tentang mungkin nggak tentang desain atau nggak kreatif related gitulah. Apakah kita masih perlu untuk mendesain resume kita? Kira-kira gimana Kak? Oke. Natasha, it's really okay if you don't want to design, but look at this example on the right. Dia tetap
simple, background-nya putih, tapi dibikin rapi. Tetap menarik nggak? Lumayan kan? Gitu. Jadi, yes, you don't have to put like many colors of everything gitu. Sesimpel ini pun masih really acceptable. Karena itu tadi, yang emang kalau creative industry, kita mungkin ngeliat desain. Tapi kalau nggak pun, ya udah kalian bikin simple kayak gini aja. Oke. Alright. Jadi yang penting tetap menarik gitu ya, tetap appealing ke recruiters gitu ya. Yep. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Reinhard. Nah ini mengenai ini nih, tentang kalau kita include di experience section mungkin ya. Misalnya kita punya banyak kegiatan atau achievement nih di organisasi A ini, tapi kita ini kayak significantly lebih banyak nih kerjanya di A. Nah, apakah kita perlu list semuanya tuh, kayak semua achievement experience-nya, tapi bakal kelihatan kayak agak jomplang atau agak nggak balance tuh sama yang lainnya. Nah ini kira-kira gimana? Atau kita harus samain jumlahnya gitu? Oke. Jadi, kalau saran aku, Mas Reinhard, kenapa tadi aku bilangnya CV harus kontekstual, misalnya gini. Misalnya kamu punya pengalaman organisasi 3. Kamu misalnya jadi sekretaris, kamu jadi bendahara, sama kamu jadi ketua. Oke? Kamu lihat kamu mau melamar ke posisi apa. Kalau kamu mau melamar ke posisi misalnya manajemen trainee, atau kamu mau jadi orang-orang yang dipersiapkan untuk jadi manajerial, masukin yang bagian ketua ini, description-nya paling banyak dibandingin sama 2 yang lainnya. So that's how you highlight your experience. Bahwa kesannya yang ini tuh lebih banyak. Padahal mah sebenarnya sama-sama aja, cuma yang 2 ini kamu bikin lebih singkat aja gitu kan. Jadi secara proporsional kayak gini nih, si pengalaman kan kalau secara proporsional kelihatannya paling gede, paling banyak gitu kan. Jadi dari secara sekilas pun kita bisa lihat, oh pengalaman kamu paling banyak dibandingin sama pendidikan, dibandingin sama keterampilan, misalnya gitu. Deskripsi diri wajar, sangat singkat, karena memang itu harusnya kayak gitu. Gitu. Tapi, misalnya kayak kamu mau melamar ke posisi lain, kamu mau melamar ke posisi admin, mana yang lebih kepake? Ketua, sekretaris, atau bendahara? Sekretaris. Ya, sekretaris yang lebih di-highlight. Tulis lebih detail, kamu ngapain aja, flow-nya, prosesnya, pernah dealing sama siapa aja, reportnya ke siapa, dan lain-lain. Gitu. Jadi, that's how you highlight a CV, and that's what I mean, satu CV itu buat satu posisi. Gitu. So, set the objective. Kamu mau melamar kemana, terus kemudian kamu fokus ke situ. Oke, siap. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Daryl. Nah ini mungkin korespon ke itu ya, yang slide bagian desain itu. Nah, di contohnya itu kan ada bagian kayak graph gitu ya, dia include kayak graph gitu. Nah, kira-kira mungkin alternatifnya apa tuh? Misalnya mungkin bagi dia kurang jelas gitu. Kira-kira diganti seperti apa tuh graphnya? Oke. So, aku coba share another screen. This is another CV, example of CV yang waktu itu aku buat. Oke, jadi ini kan adalah template-nya nih. Nanti teman-teman bisa jawab. Ini adalah ceritanya kalau aku udah bikin, gitu ya. Aku udah bikin dalam bentuk emang si orang ini bikin ininya sendiri. Deskripsi diri kayak gimana, dan kalau keterampilan, kamu cukup bisa nulis sesimpel basic, intermediate, ataupun advance in your own perspective. Karena gini, kalau standarisasinya nggak jelas, don't put quantitative graph or chart. Tapi kalau misalnya memang kayak kamu menilai diri sendiri, itu kan masih kualitatif kan gitu. Oke lah, teman-teman yang belajar statistika mungkin lebih tahu ya. Tapi kalau kita ngomongin kualitatif, you cannot write down kayak berapa dengan angka. It's not exact. So that's why kamu bisa bilang kayak basic, intermediate, advanced gitu, in your own perspective. Dan nanti, jadi kan pas lagi di interview, recruiter bakal nanya kan, lu berani bilang teknik keterampilan pemasaran lu pemula, emang lu bisa ngapain aja gitu kan? So you can tell a story during an interview. Jadi tujuannya CV adalah kamu tuh cukup menarik dan cukup bikin penasaran untuk gue pengen ngegali deh, gue pengen nanya-nanya lagi deh tentang pengalaman lo gitu. Kayaknya gue lihat lu cocok, tapi kayak I'm not sure ini beneran cocok atau enggak. Oke, gue pengen denger cerita lo gitu kan. Dan itu akhirnya kenapa makanya di sini kalau emang nggak punya yang kuantitatif, tulislah kualitatif seperti ini. Gitu. Oke, thank you Kak. Ya, jadi mungkin itu dulu ya sementara untuk Q&A kita, karena sebenarnya sini kita akan ke breakout rooms untuk mungkin bisa konsult lebih tuh. Jadi teman-teman sambil praktek, ya kan, karena kalau dengar teori aja rasanya nggak lengkap deh kalau kita nggak sambil praktek. Jadi mungkin habis ini bakal dibantu sama panitia untuk dibagi ke dalam breakout rooms bersama mentor-mentor. Jadi ada beberapa alumni dan juga mungkin senior ya yang bisa dampingi teman-teman untuk mungkin sekalian edit CV kalian. Jadi
sekali lagi jangan ragu-ragu ya teman-teman untuk tanya pertanyaan ke mentor, dan nanti juga KNS bakal juga keliling ya